wah 12 tahun sendiri single, tiba-tiba beradaptasi, menikah, itu benar-benar kaget lagi gitu ya, kayak waduh pulang lagi nih. Tapi karena kita bersama dengan orang yang kita cintai ya, hari-hari sih dilalui selalu menyenangkan ya. Ada yang sayang-sayang. Mungkin pas di kasur atau di kamar itu sempat ada rasa kaget gitu pas bangun tidur, wah ada orang di sebelah nih, biasanya udah lama sendiri. Iya seneng, sekarang kan dipelukin terus. Wah, ya kan? Biasanya sendirian kan, tiba-tiba ada yang selalu manggil sayang, good morning, begitu. Terus begitu dia punya kebiasaan kan selalu harus olahraga pagi ya, itu jogging pagi itu selalu dilakuin rutin. Terus aku harus nyiapin sarapan lagi buat suami kan, terus memberangkatkan dia kerja. Ya Kira 12 tahun panjang juga. panjang banget, Kenapa coba sih? dihitung berapa hari. Akhirnya bisa klik 12 tahun gitu. Kita nggak pernah tahu jodoh kan, dan ternyata akhirnya Tuhan mempertemukan setelah aku sendiri 12 tahun melalang buana, berkenalan dengan macam-macam, bukan yang nggak ada yang datang, tapi kan satu-satu akhirnya kan terseleksi juga ya, siapa yang akhirnya yang bisa bertahan dan bisa terima aku dengan segala paketku, bukan cuma aku tapi anak-anakku juga. Dan ternyata aku bisa mendapatkan laki-laki yang terbaik. Bulan madu nggak, Pak? Hah? Bulan madu nggak? Ini mau bulan madu aja masih harus menunggu karena beliau kan masih ada kerjaan yang harus diatur dulu, baru nanti aku sih ngalah aja ya, karena kan namanya dia punya posisi ada sibuk ya, jadi ya udah nggak apa-apa. Di usia sekarang mungkin masih berpikir untuk bisa tambah hubungan lagi atau seperti apa? Enggak, makasih. Kenapa, Kak? Enggak, soalnya aku berpikir gini, ya udahlah ya, aku udah jalanin hidup membesarkan anakku sendiri ya 12 tahun yang kedua ini. Terus aku pikir kalau harus nambah lagi, dan kebetulan beliau juga bilang udah nggak apa-apa lah sayang, nggak usah lagi karena udah waktunya lah kita cuma lihat anak-anak besar, jadi orang, punya pasangan, kita nikmatin hidup kita berdua gitu kan. Kalau misalnya anak-anak udah punya pasangan nanti masing-masing, nggak usah lagi kita ambil tanggung jawab lagi dari kecil lagi, dari baby lagi, ngajar lagi, merangkak lagi, jalan lagi, baca lagi, sekolah lagi. Aduh kayaknya nggak deh. Jadi emang tujuannya ingin happy aja lah ya, tadi kan. Cari pasangan yang bisa menemani di hari tua, itu yang, karena kan setelah dipikir-pikir ya anak pada nanti kalau sudah besar akhirnya mereka juga akan menemukan pasangannya yang bisa menemani kita nanti ya, akhirnya pasangan kita juga gitu. Jadi memang kita fokus ngebesarin anak, tanggung jawab dengan mereka, tapi nanti akhir yang menemani kita ya pasangan kita. Tapi yang sepakat itu dari dirimu atau dari suami? Dari suami udah ngomong, pertama memang waktu kita mulai berpacaran pun nanti ada keinginan nggak mau nambah atau enggak, terus dia juga bilang udah nggak apa-apa, nggak usah, soalnya anak-anak kan juga udah mulai beranjak dewasa, kayaknya kalau punya adik lagi kecil lagi kayaknya terlalu jauh kan, yang paling kecil kan 13 tahun. Nah, cara meyakinkan anak-anak sendiri gimana sih? Kebetulan nggak mengalami banyak kendala karena kan aku udah dari awal udah kasih tahu, dan mereka juga berdoa ya untuk mamanya, semoga mamanya juga dapat pasangan karena 12 tahun. Mereka tahu banget aku jalanin semuanya sendiri, dan akhirnya dikasih Tuhan ya. Mereka mensupport dan mereka berharap mami ini yang terbaik buat mama, dan ini sampai nanti memisahkan ya mam. Iya nak, dan aku benar-benar mengucap syukur sih karena mereka baik dan bisa menerima pasanganku, dan begitu juga dari anak-anak dari suami juga welcome banget. Jadi kayak kita mendapat restu dari anak-anak. Kira-kira ada goals apa lagi Kak ke depannya nih? Maksudnya kan oke, menikah udah semuanya udah nih apa segala macam. Goalsnya lagi ada nggak? Ya pastinya kan karena aku masih terus dan produktif ya, kebetulan kan akan ada usaha yang aku buka abis ini. Yang pastinya kan selain tetap terjun entertainment, usaha itu aku untuk supaya bisa lebih selalu produktif, karena suamiku bilang pokoknya kamu jangan sampai kamu merasa boring ya dengan
kamu tetap bisa mengapresiasikan dirimu juga, karena dia sih selalu support sih, apapun yang aku lakukan selama itu baik, selama yang aku bisa ngatur waktu, dia sih selalu oke. Mungkin punya jurus jitu gitu supaya pasangannya gak cari cewek lain-lain. Oh jangan dong, gak boleh dengar, harus selalu mengucapkan hal-hal yang baik, selalu appreciate suami. Jadi dia akan merasa istrinya adalah satu-satu perempuan yang paling menghargai dia. Karena laki-laki itu kan balik lagi ya, ego mereka kan besar ya. Nah kita sebagai perempuan kita harus bisa memposisikan diri kita sehingga suami bisa melihat kalau dia yang selalu menjadi apa ya, sosok yang di admire istrinya selalu. Kan biasa laki-laki kan cari kekosongan itu kalau dia ngerasa aduh kok yang lain lebih menarik, maksudnya laki-laki itu kan senang kalau merasa selalu dihargai ya, iya kan? Itulah. Jadi dia akan selalu ngerasa emang istriku adore aku, buat aku cari dari perempuan lain. Itu sih menurutku ya tipsnya, dan selalu komunikasi, pillow talk, nggak pernah lepas sih dari kita. Mau bangun tidur berdoa, tutup hari itu selalu berdoa sama-sama. Tapi kayaknya itu pembelajaran dari 12 tahun. Oh iya, itu benar sekali mas. Itu pelajaran banget buat saya nggak bikin gagal soalnya. Makanya saya selalu mau andalkan Tuhan di dalam rumah tangga saya, supaya rumah tangga saya bisa selalu baik-baik aja, dan nggak ada yang namanya pelakor mau ganggu rumah tanggaku. Siap. Tapi yang terakhir Kak, yang spesial Ya. begitu 12 tahun akhirnya lingkungan ini, apa yang spesial dari suami? Oh, suami ini sangat matang, dan suami ini sangat bisa menerima aku dan kekuranganku. Itu sih yang aku lihat, dan beliau sabar ya. Karena itu tes awal sih ya, laki-laki itu dimana apakah dia akan selalu tetap berada di sisi kita, even di saat kita terburuk, kita lagi mungkin lagi bad mood. Namanya perempuan kalau lagi datang bulan kan tahu sendiri kan, apalagi terus kita juga pas aku lihat kalau kita lagi ada problem, bagaimana dia solve the problem itu gitu. Apakah dia seorang yang menghindar atau dia mau membicarakan itu dengan baik gitu. Dan ternyata setelah proses yang begitu lumayan ya, 1 tahun aku sama dia, ya so far dia kayak pemenangnya. Nah, Jadi itulah sabarnya itu, bijaksananya itu, matangnya itu, dan dia selalu bikin aku ketawa sih. Kak, mungkin belajar dari 12 tahun yang lalu gitu, apakah mungkin Kak Anita akan berhenti dari dunia kerja dan fokus mengurusi suami supaya nggak hilang lagi? Kalau itu gini loh, masalahnya suami itu baik banget sih ya. Jadi dia bilang, nggak apa-apa kok sayang, kamu mau tetap aktif syuting is okay, asal kamu bisa bagi waktumu dan kamu masih bisa terus memperhatikan aku. Selama itu masih bisa kamu lakukan, aku sih selalu support kamu. Makanya itu yang dari awal tuh dia selalu bicaranya seperti itu yang nggak membuat aku jadi tegang atau takut gitu kan. Kayak kesini aja, ya udah nggak apa-apa sih, nanti aku jemput ya sayang. Segampang itu dia orangnya. Pokoknya aku bilang aku sama siapa, ngabarin, pokoknya telepon, kalau dia telepon diangkat, ya udah aman. Oke, yuk. Cukup, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Anita. Kak Anita foto